Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, lu azab saja. Apa nih Ustaz? Mau dibalik? Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam salat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun. Bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah itu makanya kalau mau istiqomah, apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang, meresmikan masjid, datang Habib Mahdi Ustaz Somad, tengok itu ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, 270 kalah umur umat Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita salat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang lama itu juga lah, qul huwallahu apa lagi? Macam hafal Quran aja macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu habis itu kulhu falak. Jadi Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh baca ayat sunnah, habis itu doa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta saya nih Pak Ustaz tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum begini. Saya ada niat poligami. Bukan buat-buat, tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri Pak Ustaz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkan ya kakinya. Waktu di rumah kawan itu dinaikin. Biasalah kita berkawan kan. Dinaikin. Yang kedua tuh ya. Naik. Langsung datang kawannya bilang, takut nampak bini. Takut nampak bini, tak boleh tamu itu menaikkan kaki kan. Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, lu azab saja. Ku tengok lepas sekali ketawa mereka. Macam ada sesuatu yang terlampas kan?
Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi, tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani materi 6.000 yang sekarang sudah naik jadi materi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur sudah ada materi. Karena banyak orang saya tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya materi di sini. Bahaya itu. Materi sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya tanda tanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama. Hakim bertanya, benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran. Putuskan dari Pak Hakim. Udah silakan nanti lama-lama. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, sudah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Ibu ceritakan biar supaya tak naik asam lambung. Gimana bu? Udah tenang ya? Baru agak tenang orang ibu tengok. Tidak, tadi agak cemas. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi Ustaz Allah, tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dolalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tadi saya jumpa. Yang kedua masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10. Tawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is shalihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat itu puas, Ustaz hadis boleh. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat yadullah, tangan Tuhan, itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi bagaimana cara melawannya? Panggil ustaz pakar-pakar yang alim. Ustaz Allah ini termasuk spesialis bilang itu. Apa yang mereka permasalahkan? Kaji. Ustaz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustaz Allah akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid gak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka mubah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid, buat terus. Jadi kalau mereka membinakan bina buat terus sampai akhirnya dia capek. Bina. Kuncinya 2 aja. Kalau capek kita menang dia, capek dia menang kita. Makanya kami sama Ustaz Allah kami buat sama Habib maulid arba'in, 40 malam maulid kami bahas. Bid'ah katanya. Maulaya salli wa sallim
Akhirnya capek kami, capek. Capek kan ada. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid. Aceh. Saya tanya, berapa hari kalian maulid sih? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Ya Aceh maulid 3 bulan. 1 hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Oh, itulah orang Aceh. Mana mau 40 hari dia Aceh, capek ya. Mit tak sampai ya? Mit ya tak sampai ke ujung. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iya kan? Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan gelas ke dekat tangan kuasa. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, amin, gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau gunting? Ini kehendak Allah. Pulang anak semester 14 tak lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah, semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Jadi kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air Zam-Zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini Zam-Zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, ini beli binatang untuk beralah, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauh. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauh. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol ke kepalanya. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau kasih kuping, telingo, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga, karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Terus ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridho. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid sama pinangnya digergaji orang. Kan udah cukup usaha ini kan, barulah kau katakan ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihi ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran. Setelah dia hamil, kita bilang itu takdir. Itu kejahatan.
maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok Pak Cik, Nenek, Mama, Datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling, itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Oh, jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada tanya selera, ikut hawa nafsu. Tepuk dada tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan setel jam 4 tahun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang, karena kalau aku mati perang aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hati. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K minumnya air mak. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya, maknya seperak tidak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah minum air tapak kaki maksud, tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan pendidikan sampai sekarang, sejak dia meninggal 2019 18 Maret sampai sekarang 4 tahun tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden, roti, susu saset, dan itu makanan dia dulu untuk sedekah. 4 tahun tak putus. Ini ada orang si minum air kaki mak sekali itu tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 250.000. Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua, uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor senyum sedikit keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas, potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, selamat jamaah ini tidak makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustaz, kalau potong atas kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas, bilang sama dia, saya ada tanggungan nih, kalian kalau mau potong gaji saya ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar, karena kalau saya bayar siapa yang nanti yang dapat, tetangga saya, keluarga saya. Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetangga itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500.
Iya Pak. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4 buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, didata sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Buang botol patah. Tapi kalau sapu lidi, mencuri mati. Boleh guys. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.